soal putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu nasional dengan daerah begitu ya. Yang menarik adalah putusan itu membuyarkan agenda besar Prabowo. Buset. Apa itu agenda besarnya? Gue dengar kabarnya ada yang marah, Sen. Boleh nggak diceritain, Sen, gimana tuh? Prabowo itu kenapa menginginkan pilkada tidak langsung? Karena ingin kepala daerahnya itu sejalan visinya dengan beliau. Meskipun kalau sekarang kita lihat pilkada kepala daerah itu kan nurut semua sama pusat kan. Iya. Ada yang nyemprot tuh kalau balelo begitu kan. Ya Presiden Tentoro mau gimana lagi, Sen? Putusan MK ini menimbulkan krisis konstitusional ya, dilema versi mereka kan, versi DPR. Versi DPR, dilema konstitusional karena ada ya, dan politikus di Senayan kan menganggap bahwa MK itu harusnya ranahnya itu adalah boleh dan tidak, bukan memberikan norma baru kan. Itu ya sebetulnya itu terjadi ketika Gibran naik juga kan, norma juga kan, membuat norma juga, tapi nggak ada yang nolak, nggak ada yang protes, ada yang protes. Kan? Hai, jumpa lagi di Bocor Halus Politik bersama gua Husein Abri Dongoran, gua Erwan, Egy Adiatama. Halo semuanya. Halo. Apa kabar? Welcome back Egy. Egy kemarin dari Medan ya? Gak usah bilang-bilang, Sen. Gak usah bilang. Gimana Medan, enak hari Medan? Panas, Sen. Panas. Sebelum lanjut, gue pengen ngasih tahu dulu buat teman-teman yang ingin baca laporan Tempo, bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Ada juga versi cetaknya, Gi, dan itu bisa dibeli di link yang ada di deskripsi. Dan bagi para penonton, jangan baca atau sebarkan konten bajakan karena hak ciptanya. By the way, ini Pram kemana, Sen? Lagi persiapan. Persiapan apa sih, Sen? Kan Bocor Halus Politik akan hadir di acara Himfest. Hiduplah Indonesia Maya di Unpar Bandung tanggal 16 Agustus 2025. Wah, menarik, Sen. Itu kalau mau nonton gimana caranya? Bisa cek di Instagramnya Panji yang punya acara. Panji Pragiwaksono ya. Betul. Kalau datang bisa langsung. Harus beli tiket. Berapa itu, Sen? Bisa dicek Instagramnya Panji. Iya. Jadi main apa kita ini, Sen, Gi, hari ini? Ya kan selama 2 pekan terakhir itu lagi hangat soal putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu nasional dengan daerah begitu ya. Nah ini kemarin kan kita wawancari beberapa orang di DPR ya, narasumber maupun ahli tata negara yang dekat dengan MK. Dan apa yang kalian temukan ini nih? Yang menarik adalah putusan itu membuyarkan agenda besar Prabowo. Buset. Apa itu agenda besarnya? Gue dengar kabarnya ada yang marah, Sen. Boleh nggak diceritain, Sen, gimana tuh? Aduh, kok gua yang ngomong marah-marah gitu. Jadi ada cerita seperti ini. Ini beberapa narasumber yang kita wawancara. Kan putusan MK itu tanggal 26 Juni 2025 ya. Yang mana putusan itu memisahkan pemilu nasional dan daerah. Artinya pemilu nasional itu pileg, anggota DPR RI, DPD dengan presiden. Daerah itu adalah kepala daerah maupun DPRD, tingkat provinsi sampai kabupaten kota. Nah, ini membuat skenario Prabowo yang pernah kita tulis di majalah Tempo untuk pilkada tak langsung itu buyar. Oh iya, memang sempat dia menyebut ingin pilkada itu dipilih oleh DPRD ya. Betul. Jadi rencana ini buyar ya. Buyar, dengan ada putusan itu menutup pintu lah skenario Prabowo begitu. Dan memang skenario Prabowo itu seperti yang Egy bilang tadi ya, ingin pilkada tidak langsung. Alasannya kenapa? Karena biayanya mahal. Kementerian Keuangan mencatat biaya pilkada kemarin itu 37 triliun. 2024 nih ya? 2024. Kalau dibagi untuk MBG, wah itu bisa berapa banyak itu kan? Pakai kacang lagi, pakai sosis. Sosis gitu. Nah makanya Prabowo menginginkan pilkada secara tidak langsung karena biaya mahal itu. Iya. Dan juga di manifesto Gerindra atau ADRT Gerindra kan juga ingin undang-undang dasar itu seperti undang-undang dasar asli atau yang belum diamandemen. Nah situ juga asli itu adalah soal pemilihan kepala daerah juga nggak langsung oleh masyarakat, artinya melalui pintu DPRD begitu ya. Dan di dalam tulisan yang pernah kita tulis juga yang terbit di akhir Desember itu juga kita wawancara sejumlah orang termasuk Menkumham. Kan waktu itu gue tanya, Bang Supratman, ini banyak beranggapan kalau pemilihan kepala daerah tak langsung itu adalah tidak ada sistem demokrasi lagi. Tapi dia menjawab, gimana nggak demokrasi? Kan yang memilih adalah anggota DPRD yang dipilih oleh masyarakat seperti itu. Dengan berbagai argumen dan seterusnya ya. Lalu
Prabowo sebetulnya selain di acara Golkar tadi yang di akhir tahun 2024 pernah juga berbicara dengan para pimpinan DPD. Itu bisa dibaca di laporan majalah Tempo secara clear. Narasinya sama Wan, yaitu adalah soal besarnya biaya pilkada begitu ya, yang puluhan triliun bahkan ratusan triliun ya. Dan Sengi yang gua dengar dan gua baca dari laporan yang majalah Tempo akhir Desember, Prabowo itu kenapa menginginkan pilkada tidak langsung? Karena ingin kepala daerahnya itu sejalan visinya dengan beliau. Iya, karena kan waktu ini berkaca di era Jokowi ya, yang pertama, periode pertama kan itu banyak sekali perbedaan daerah dengan pusat, yang akhirnya banyak program-program dari pusat tidak jalan ke daerah. Tapi karena narasi itu, karena keinginan itu, makanya Prabowo ingin pilkada tak langsung. Meskipun kalau sekarang kita lihat pilkada kepala daerah itu kan nurut semua sama pusat kan. Iya. Ada yang nyemprot tuh kalau balelo begitu kan. Ya presidennya Tentoro, mau gimana lagi Sen? Pada siap semua gitu ya. Harus siap lah. Nanti kalau enggak di retreat ulang di Magelang itu. Wah, bahaya. Ini jadi ini ya sudah terhitung setidaknya 2 kali ya Prabowo kemudian marah dan mempermasalahkan putusan MK ya. Kalau kita lihat ke belakang memang di 2024 saat itu yang putusan MK soal pilkada. Oh ya, menurunkan ambang batas itu ya. Batas partai politik. Iya. Yang akhirnya PDIP yang bisa mencalonkan itu sendiri. Betul, saya itu masih presiden terpilih ya, belum dilantik ya. Iya. Memang saat itu juga Prabowo juga menganggap putusan ini menghancurkan skenario ya. Membuyarkan gamenya penguasa begitu. Betul. Kan. Karena rencananya kan akan melawan banyak kota kosong tuh. Ya. Cuman gara-gara putusan itu harus menghadapi beberapa lawan lah, seperti contohnya di Jakarta ya, yang kemudian PDIP bisa maju tuh. Jakarta, Banten juga kan. Banten juga. Sumatera Utara. Sumut juga gitu kan. Tapi yang kalah di Jakarta. Jagoan lain di Sumut dan Medan menang begitu. Masih menang. Nah kan tadi kemarahan ya. Di tingkat istana itu kan pemerintah pusat. Nah di DPR juga tuh banyak sekali respon terhadap putusan MK. Yang paling pertama yaitu adalah Nasdem. Gercep dia ya. Gercep dia kan. Jadi putusan tanggal 26, lalu tanggal 30 itu mereka melakukan konferensi pers yang intinya adalah menolak putusan MK karena dianggap melanggar undang-undang dasar begitu ya. Karena versi mereka adalah di undang-undang dasar itu pemilihan umum ada 5 tahun sekali. Kalau misalkan disesuaikan dengan putusan MK, ini DPRD ini bisa diperpanjang tuh 2,5 tahun begitu. Ada jeda waktu. Nah itu makanya mereka sangat menolak. Nah jadi beberapa narasumber dari Nasdem gue ajak diskusi dan ngobrol wawancara di situ kan. Gue tanya gimana bisa keluar sikap konferensi pers partai lu, gue bilang gitu kan. Dia bilang jadi gini Sen, jadi nggak lama setelah putusan MK itu Surya Paloh mengundang sejumlah pengurus partai dan pimpinan di DPR. Di sana diskusi lah, sama materinya mirip dengan apa yang disampaikan kepada publik begitu ya. Terus gue bilang, apa motif politiknya selain lu begitu gitu kan. Jadi yang pertama ada motif politik, mereka ingin menjaga terdepan gitu ya agenda Prabowo bilang gitu. Jadi masuk tuh tadi kan di Prabowo ingin pilkada tak langsung. Lalu yang kedua, beberapa orang juga cerita kalau misalkan pilkada langsung, chance atau kemungkinan Nasdem mendapatkan kursi kepala daerah itu masih sama seperti yang saat ini. Kenapa? Karena Nasdem itu dianggap ataupun partai yang kepala daerahnya masih sedikit. Berbeda dengan partai-partai lainnya begitu. Makanya dia terdepan di situ sikapnya. Makanya paling cepat ngeluarin sikap ya. Karena beberapa partai lain kayaknya masih agak menunggu Sen ya. PDIP kemarin Puan Maharani udah ngomong juga melanggar undang-undang, sama kayak narasi yang digaungkan oleh Nasdem, melanggar undang-undang itu tadi. Harusnya 5 tahun kan. Tapi dengan adanya 7,5 tahun. Ya betul, cuman memang Puan kan kubu yang lain. Ya, kalau kubu satunya lagi gimana sih? Jadi Puan itu sejumlah orang-orang PDIP menganggap omongannya ya sebagai ketua DPR RI begitu ya, menampung semua isu ataupun persoalan diskursus di DPR. Menggambarkan keseluruhan masalah ya. Betul, tapi kemarin kan kita wawancara Andi Wijayanto ya. Politikus PDIP. Dia cerita beberapa hari setelah putusan MK itu dia dipanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di rumahnya di Tukumar. Diskusilah soal putusan MK ini dan iki opo atau putusannya begitu kan. Diskusi mereka, jadi ada pesan kepada Andi supaya PDIP itu menjaga MK.
bagaimanapun menurut Andi Wijayanto MK itu kan didirikan di eranya Megawati ketika menjadi presiden. Lalu yang kedua, karena ini putusan harus dipelajari dengan secara detail dan komprehensif lah ceritanya. Andi diminta untuk menggelar diskusi dengan sejumlah pihak, mengundang beberapa pihak. Jadi DPP PDIP menggelar acara diskusi itu tanggal 14 dan 15. Ada sejumlah narasumber, ahli tata negara, termasuk Mahfud MD lah yang diundang ke dalam acara itu. Dan tapi sudah ada sikap, Sen? Versinya Andi Wijayanto belum ada sikap karena mereka masih menampung opsi-opsi. Opsinya ada tadi ya, termasuk perpanjangan masa jabatan DPRD begitu kan. Itu masuk opsi. Ada lagi opsi lain bisa aja sebelumnya atau seperti apa begitu. Dan dia juga mencontohkan ini kan pernah kejadian juga di beberapa tahun ke belakang gitu, yang mana DPR juga menjabat tidak 5 tahun. Kayak betul. Misalkan reformasi kan, 97, 99 cuma hanya sekitar 2 tahun. Dan juga tahun 1971 baru ada lagi pemilihan di 1976 atau 77 begitu ya. Artinya nggak 5 tahun. Iya, dan gue dengar juga memang sudah disiapkan beberapa skenario untuk bagaimana menjalankan putusan MK itu ya. PDIP itu termasuk salah satunya yang sempat disebut oleh Mahfud MD juga. Karena kan pilkada sela ya untuk DPRD misalkan. Karena ini kan jadi ada 7 tahun ya masa jabatannya DPRD bila memang nanti pemilunya DPRD ini dimundurkan 2 tahun atau 2,5 tahun gitu. Dan jadi, itu mirip di Filipina kalau ngomong-ngomong pemilihan pilkada sela, pemilu sela ya. Pemilu sela. Filipina ya. Di Filipina itu terjadi juga tuh periode ada pemilu sela. Keuntungannya adalah melihat nanti itu kinerja eksekutif di nasional, dan itu mempengaruhi terhadap pilkada di daerah. Iya. Mungkin itu juga jadi opsi ya. Kita dengar itu masih dikaji tentunya katanya. Tapi memang belum ada keputusan. Dan memang beberapa partai ini terlihat masih menunggu, Sen ya. Karena agendanya masih 4 tahun lagi kan. Lu buru-buru merumuskan undang-undang, dan sampai saat ini juga revisi undang-undang pemilu kan nggak jelas bolanya di mana. Apakah dibahas di Balek, apakah dibahas Komisi 2 ataupun dibuat pansus begitu kan. Ya kalau kita diskusi dan wawancara sejumlah politikus di Senayan, mereka cerita ya buat apa buru-buru toh kalau misalkan bisa dipercepat mendadak kayak Omnibus Law kemarin atau sejumlah undang-undang kilat, ya lebih baik begitu kan, supaya nanti aksi protes masyarakat ataupun penolakan itu ya bisa dimitigasi begitu ya. Sementara koalisi masyarakat sipil meminta DPR untuk segera membahas kan RUU pemilu itu. Betul. Oh ya, Sen, ada juga di PDIP itu opsinya yang muncul ya dalam pembahasan itu, beberapa PAW akan menggantikan selama 2 tahun DPRD. Alek terpilih ya. Iya, cuman ya ini juga masih jadi perdebatan dan belum diputuskan ya, karena itu akan cukup kontroversial tuh. PAW yang menggantikan. Jadi orang yang di bawahnya, PAW itu pergantian antar waktu ya. Jadi DPRD terpilih kemudian turun setelah 5 tahun digantikan oleh calon di bawahnya ya, yang suara di bawahnya. Iya, tapi kan itu penuh perdebatan. Gue tanya juga sama Andi Wijayanto kan, bilang, Mas, kalau gitu kan sama aja. Kenapa sama? Karena kan calegnya itu adalah caleg periode 2004 sampai 2029 gitu. Bukan dia bilang 2029 2031 betul, ya. Karena itu ya memang masih banyak perlu diskusi dan sampai matang. Tapi menurut dia, yang jelas menurut Andi Wijayanto dan PDIP, putusan MK itu menutup pintu ruang pilkada tak langsung. Sama kan dengan sejumlah narasumber yang kita temui begitu ya. Jadi ya artinya ya nanti di tahun 2029 ya atau 2030 kan habisnya. Kalau kita melihat merujuk pada era dilantik Februari 2025, artinya 5 tahun ke depan kan 2030. Jadi 2030 ke 31 itu kalau misalkan mengacu kepada putusan MK dan pembentuk undang-undang itu menyesuaikan ya ataupun mengikuti putusan itu, artinya akan ada pejabat-pejabat kepala daerah tuh dari 2030 sampai 2031. Mirip-mirip di era rezimnya PDIP dan Jokowi ya. PJ kepala daerah semua dan mengatur ya kemenangan pemilu mereka gitu. Artinya sebenarnya itu menguntungkan rejim sekarang kalau kayak gitu ya, kalau misalnya di urusan pilkada ya. Iya, jadi kemarin kita diskusi juga ya. Ada 2 pandangan lah ya. Ada 2 pandangan bisa gitu ya. Jadi iya menguntungkan, tapi juga ya tergantung nanti implementasinya akan seperti apa dari putusan ini. Nah, ini yang masih dibahas oleh di DPR dan pemerintah ya sampai sekarang gitu. Karena dianggap putusan MK ini menimbulkan krisis konstitusional ya, dilema versi mereka kan, versi DPR dilema konstitusional, karena ada
implementasi yang akan sangat rumit gitu. Sehingga banyakan memang kecenderungannya saat ini mereka ini menunggu partai-partai ini, entah menunggu juga sikap Prabowo sebagai presiden gitu, dan ya pengen tahu juga akan kemana nih arahnya, karena bisa jadi ini menguntungkan buat mereka gitu, bisa jadi justru yang merugikan gitu. Mereka yang mesti ingin lihat ini. Ya, gitu. Para politikus pendukung Prabowo juga menganalisis ya, mencermati situasi ini. Tadi seperti Egy jelaskan, di satu sisi putusan ini menutup pintu untuk pilkada tak langsung, tapi membuka pintu akan ada PJ. Iya, PJ itu. Betul. Nanti kalau misalkan mereka menghitung, katakanlah Prabowo menang lagi di pemilihan presiden begitu ya. Artinya 2030 sampai 2031 itu kan koalisi bisa koalisi baru segala macam, dan kepala daerah ya PJ. PJ. Nah, nanti mungkin saja menurut mereka ya PJ itu diisi oleh ya untuk membantu Gerindra. Jadi bisanya nanti hasilnya ya seperti kan sudah ada pernah exercise di 2004 kemarin kan. Betul. PJ itu kan menguntungkan penguasa. Betul. Tapi itu dengan asumsi Prabowo terpilih lagi 2029. Ya, itu versi perhitungan mereka. Artinya kemungkinan pilkada akan dikuasai oleh penguasa kan. Betul. Kan? Kalau kepala daerah dengan lagi-lagi masih pembahasan belum ada sikap yang mengerucut. Betul. Cuman memang yang menarik Wan, alih-alih mereka mempertanyakan isi putusan MK, mereka justru mempertanyakan kewenangan MK. Lagi-lagi, seperti misalnya di Demokrat. Jadi setelah putusan MK itu ada retret Wan di Pacitan, di rumahnya SBY di sana. Jawa Timur. Dan dibahas nih putusan MK. Cuman yang jadi fokus ternyata bukan putusannya, tapi kemudian langkah MK yang membuat putusan tersebut. Artinya dianggap putusan itu melampaui kewenangannya MK gitu. Dan kekhawatiran SBY ini soal MK yang kemudian membuat putusan di luar kewenangannya, kalau menurut dia gitu ya, itu juga sudah terlihat ketika MK memutuskan pilkada ya saat itu ya 2024, yang kemudian membuat beberapa calon bisa maju ya, seperti Pramono Anung gitu. Dianggap kemudian MK ini berpolitik pada akhirnya, alih-alih kemudian hanya sebatas menafsirkan konstitusi gitu. Ya, dan politikus-politikus di Senayan kan menganggap bahwa MK itu harusnya ranahnya itu adalah boleh dan tidak, bukan memberikan norma baru kan. Itu. Betul. Ya sebetulnya itu terjadi ketika Gibran naik juga kan. Norma juga kan. Membuat norma juga. Tapi nggak ada yang nolak. Nggak ada yang protes. Ada protes. Kan? Sekarang ketika MK membuat norma untuk kebaikan misalnya publik ini, ya protes mereka, ya begitulah. Kepentingannya mungkin terganggu ya. Betul. Berarti mereka bergerak sesuai dengan kepentingan kalau gitu. Iya betul. Nah, tadi kan kita udah bahas soal sikapnya PDIP, sikapnya Prabowo begitu ya, sikapnya Demokrat juga. Yang menarik adalah sikapnya Golkar. Golkar ini setuju dengan putusan MK ini. Cenderung setuju ya. Ya, setuju lah. Tapi cenderung setuju karena memang belum ada sikap fraksi. Tapi sejumlah narasumber dari Golkar kita wawancara bilang setuju. Karena ya lagi-lagi ya basis partai Golkar itu adalah di daerah. Dia banyak punya kursi kepala daerah. Kalau misalkan dihitung versi mereka itu sekitar 200-an, itu dari tingkat kabupaten kota, bupati wali kota, dan provinsi. Benar ya. Nah, kalau misalkan pilkada tak langsung, itu justru mengganggu mereka. Nah, makanya di Komisi 2 kalau lihat suara Golkarnya ada suara menerima dengan putusan itu. Dan yang menarik adalah ada asosiasi anggota DPRD tingkat kabupaten yang itu pasca putusan itu menyurati pimpinan DPR. Tapi sama sekali sama mereka nggak direspon tuh suratnya. Akhirnya Golkar yang menerima perwakilan itu. Buatannya kita wawancara sejumlah narasumber ya. Jadi dia cerita bahwa pas ketemu di ruangan lantai fraksi Golkar, dia bilang Bapak Ibu semua anggota DPRD ini tidak dirugikan kan dengan putusan ini. Kalau misalkan sesuai dengan putusan MK bisa diperpanjang ataupun nanti dicari putusan selah ataupun cara-cara tengahnya begitu ya. Dan kalau misalkan nggak dilakukan apa-apa, toh jabatan mereka 5 tahun juga begitu kan. Nah, mereka juga heran kok anggota DPRD ini sangat agresif dan responsif terhadap putusan itu. Nah, gue dapat informasi dari beberapa narasumber bahwa pimpinan DPR 30 Juni mengundang semua partai, termasuk juga yang menggugat Perludem. Perlawanan balik nih ya. Perlawanan balik nih untuk dalam putusan MK. Kenapa mengundang Perludem? Karena ingin menjelaskan ke mereka terkait dengan putusan MK itu. Nah, Perludem ditanya waktu itu sama pimpinan DPR, apakah putusan MK ini sesuai atau tidak? Sesuai nggak?
kata Perludem sesuai. Sesuai agenda dong. Betul, makanya Perludem langsung cabut 30 menit kemudian. Bicara 30 menit, ya. Sebentar disuruh keluar gitu ya. Nah, dari situ mulai tuh serangan balik dari DPR kan. Kalau misalkan teman-teman bisa Google, itu ada peristiwa-peristiwa setelah itu di Komisi 3 memanggil sejumlah ahli yang memang kontra dengan MK. Ada Patrialis Akbar gitu kan, mantan hakim MK, lalu juga ada satu lagi perempuan dan dari siapa kakak K3 itu Ki? Taufik Basari ya. Dulunya sekarang Nasdem dia, dulu di DPR juga dan dia jadi ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan gitu. Gimana ceritanya Ki? Gimana? Dia dipanggil mendadak juga kan? Dia dipanggil mendadak juga sehari sebelumnya ya, sama seperti Perludem gitu. Cuman yang memang menarik adalah dia dipanggil oleh Komisi 3 gitu. Karena kan seharusnya pembahasan soal ini kan di Komisi 2 ya. Cuman memang kemudian yang nampaknya dipermasalahkan justru arahnya lebih ke MK-nya, MK-nya gitu. Alih-alih ke soal pemilunya gitu atau ya pilkadanya yang dipisah serentaknya gitu. Artinya ingin menggergaji MK ya? Arahnya kalau ceritanya Taufik Basari ya atau Tobas ini memang tidak diarahkan ke sana. Cuman Komisi 3 ini ingin mendengar dulu saja apa kata orang-orang ini, entah itu Taufik Basari, Patrialis Akbar, soal putusan MK ini seperti apa gitu. Karena memang Taufik Basari ini juga melihat agak janggal gitu ya di putusan MK kali ini gitu. Karena norma tadi ya. Betul. Jadi agak sulit, ada di dilema konstitusi. Jadi kalau maju kena, mundur juga kena. Pantes kumis lu mirip-mirip film Warkop gitu. yang pakai pentung-kantung dong. Nah, tadi kan di awal sesi kita sudah menyinggung soal sorotan Prabowo mengenai mahalnya pilkada ya. Tapi itu kan dari sisi uang negara. Kalian kemarin kan sudah ketemu sejumlah narasumber kan untuk wawancara soal mahalnya biaya pilkada dan dan pemilu untuk legislatif daerah begitu ya. Gimana Wan temuan kemarin wawancara? Iya, gua sama Egi ketemu politikus Nasdem. Siapa? Ahmad Ali ya. Kanda kita. Kanda dan mantan Waketum Nasdem yang sekarang kayaknya akan berganti kayaknya ya. Kemana? Nggak tahu ini. Partai Gajah. Kayaknya. Kita tunggu. Kita tunggu. Nah, dia cerita terkait dengan biaya politiknya memang mahal. Dia ikut ya kontestasi ya? Karena dia ikut 2 kontestasi, pileg dan pilkada. Nah di pileg dia kalah, pilkada juga dia kalah gitu. Nah kata dia tidak menyebutkan detail ya berapa habis biaya yang dia keluarkan dalam 2 edisi pemilihan itu. Nah cuma biaya politik untuk pemilihan bupati maupun wali kota itu sampai 40 miliar. 40 sampai 50. 40 sampai 50 miliar. Nah, kalau pemilihan gubernur otomatis di atas itu karena kan wilayahnya lebih besar, Sen. Bisa 2 kali lipat mungkin. Bisa 2 kali lipat itu. Dan biaya yang dikeluarkan Ahmad Ali untuk pilkada itu termasuk mengumrohkan orang. Itu Gi. Ahmad Ali ini kan ketika caleg itu 2024 ya. Ini kan dapil baru ya. Sebelumnya kan dia di Sulawesi ya. Di kampung halaman dia gitu. Sekarang di 2024 ini kan dia di Jakarta Timur gitu. Dan benar kata Luan bahwa dia mengumrohkan banyak orang gitu untuk bagian dari kampanye dia gitu ya. Hampir 200 orang kalau ceritanya dia. Dan nah selain 200 itu dia juga memberangkatkan 300 orang lain dari Palu juga untuk umroh gitu dalam rangka kampanye ini. Jadi memang biayanya sangat mahal gitu. Apalagi seperti Ahmad Ali nih, kalau ceritanya dia untuk biaya saksi itu kan biasanya dibantu oleh oleh partai. Nah kalau dia mengakunya itu sendiri gitu. Itu bisa habis berapa miliar sendiri tuh katanya kalau untuk gubernur ya. Jadi memang pada akhirnya biaya politik ini sangat mahal gitu. Untuk pilkada ya itu ya. Nah, di daerah pun ketika bicara soal pileg DPRD gitu, itu juga ternyata sama saja gitu, mahal juga gitu. Gua ngobrol dengan beberapa anggota terpilih gitu ya di DKI gitu. Mereka bilang ada yang pernah sudah 4 periode menjabat, kembali terpilih 2024. Dari 2009 dia sudah terpilih ya. Saat itu modal dia nggak sampai 1 miliar katanya. Pertama kali dia ikut. 2014 maju lagi, angkanya agak naik. Walaupun saat itu dia incumbent ya, karena dia banyak terbantu harusnya sebagai incumbent. 2019 sama, kembali naik. Sampai di 2024, dia bisa sampai keluar hampir 3 miliaran gitu saat itu. Tapi justru
suaranya makin kecil gitu. Ya lolos sih memang gitu, tapi suara dia justru paling kecil di 2024 ini. Dia bilang biaya pilkada dari tahun ke tahun itu semakin mahal, dan juga pragmatisme masyarakat gitu, khususnya terkait politik uang gitu, itu makin kerasa gitu. Jadi walaupun dia kemudian keluar lebih banyak ketika 2024, tidak menjamin dia dapat suara yang lebih besar ternyata, karena banyak yang nyiram lebih besar juga. Tapi gue agak nggak setuju dengan istilah pragmatisme masyarakat itu kan. Ini bahasanya dia ya? Iya, itu bahasa politikus ya. Kalau temu politikus juga ngomongnya seperti itu. Tapi kan masyarakat itu melihat kinerja para anggota dewan maupun namanya pengurus partai kan, yang mereka biasa berapa politikus masuk KPK dan lain-lain, dan masyarakat juga nggak diberikan banyak kesempatan gitu kan, angka pengangguran tinggi, tingkat literasi rendah, lalu lu mau melangkah lebih maju juga susah begitu ya. Pada akhirnya mereka juga dicekokin setiap pemilu, ya mana duitnya, dan ini kegagalan sistem menurut gua ya. Betul, bukan masyarakat yang kemudian pragmatis ya. Betul. Selain Mat Ali ada lagi nggak nih? Banyak sebetulnya Sen gitu. Kalau dihitung kan banyak, dan sejumlah narasumber juga bilang bahwa rata-rata biaya politik dalam pemilu ini lumayan besar, miliaran itu. Ada juga salah satu elit partai lah di Jawa Timur yang juga gagal nih, Sen. Dia mengeluarkan hampir puluhan miliar dan itu gagal. Selain itu ada Lulu ya. Ya, Lulu Nur Hamidah ya. Ya, dia calon gubernur Jawa Timur yang kalah, hanya dapat 1,7 juta suara. Padahal itu basisnya dia tuh, Lulu itu. DPR sana di DPR waktu sana. Dia anggota DPR 2019-2024 dan merasa ya tidak ada hasilnya itu. Kerja selama menjadi anggota DPR itu dan kalah. Karena juga uangnya kecil dan dia mendadak kan, kalau tidak salah menjadi calon gubernur itu. Lalu kemudian mesin partainya juga kurang bergerak maksimal karena logistiknya kurang. Iya, tadi Mat Ali aja bilang untuk bupati wali kota kan 40-50 miliar. Ya Lulu cuma 10 mau dapat apa? Betul. Tapi gue agak skeptis ya kalau misalkan kita ketemu narasumber wawancara, dia bilang angkanya sekian miliar, tapi menurut gue itu bisa 2 atau 3 kali lipat yang diucapkan. Bisa, persis. Ya, dan bahkan ada dulu ya calon anggota DPR RI dan sekarang terpilih gitu kan, di Partai Beringin gitu, itu menghabiskan 85 miliar untuk DPR RI aja. Buset, banyak banget. Betul. Dan artinya ini sebetulnya tidak ada korelasi antara politik uang dengan putusan MK. Kalau menurut gue ya, tetap saja kalau misalnya nanti pilkada itu dilakukan di 2029, pemilu juga dilakukan, pasti akan ada politik uang karena sistemnya tidak diubah, Sen. Betul. Ini hanya soal waktu aja. Oke, kita sudah panjang lebar nih membahas soal putusan MK 135. Nah, kemarahan Prabowo ya. Dan juga kemarahan Prabowo terhadap putusan MK itu. Nah, sikap Tempo terhadap putusan MK 135 apa itu, Sen? Nah, Tempo melihat ya kemarahan Prabowo maupun anggota DPR itu nggak berdasar sama sekali begitu ya, dan hanya reaktif belaka. Kan putusan MK itu mengedepankan kepentingan publik, dan sebetulnya pemilihan umum nasional dan daerah itu kan membingungkan masyarakat ya. Jadi sebagai pemilih misalkan kan nggak tahu nih siapa calon anggota DPRD, tingkat kabupaten kota, provinsi, DPD, dan hanya fokus terhadap pemilihan presiden begitu ya. Meskipun waktu pemilihan kan sempat rame tuh di Jawa Barat ya, DPD tahu aja, komeng, gitu kan. Itu bisa menang ya. Itu bisa menang. Nah, lalu juga niat memenggal MK itu juga nggak tepat ya, ngawur sekali. MK itu bagaimanapun produk reformasi, dan salah satu tujuannya membatasi kekuasaan yang berlebihan. MK itu adalah simbol reformasi dan demokrasi. Bayangkan kalau nggak ada MK, produk DPR yang selama ini minim partisipasi publik. Bisa di Google, bisa dilihat, bisa dibaca kan selama 5 tahun kebelakang kan partisipasi publik itu semakin terpinggirkan. Kalau tidak ada MK, kita akan berpangku atau berharap kepada siapa begitu kan. Dan menjadi bad legislation-nya itu siapa begitu ya. Nah, sekarang kan undang-undang MK tuh lagi direvisi. Prosesnya pun tinggal ditendang ataupun sejengkal lagi begitu ya. Dalam artian tinggal diketuk paripurna bisa selesai ini revisi undang MK. DPR tuh ngawur banget, yang tadi seperti gue jelaskan. Tempo berkali-kali menulis ya, banyak undang-undang yang ngawur, undang-undang yang menabrak sana sini dan seterusnya. Ya pada akhirnya ya orang-orang termasuk pegiat masyarakat sipil,
akademisi itu berharap kepada Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review, menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Oke lah, MK kita juga harus mengkritik MK. MK itu juga pernah melakukan kerusakan begitu ya. Ada 2 mantan hakim MK yang terjerat korupsi, Patrialis Akbar, lalu juga Akil Mukhtar. Tapi bukan berarti posisinya atau lembaga MK-nya yang harus dibubarkan atau dirusak begitu ya. Nah, yang merusak justru adalah DPR sendiri. Lu bayangin nih, sekarang posisi DPR mengkritik MK karena putusan tadi 135. Nah, kemarin putusan 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. DPR nolak gak? Diam-diam aja. Diam-diam aja kan. Artinya apa? Ya mereka melihat hanya semata politik saja begitu kan. Dan ya sekarang Gibran jadi wapres kita gitu ya. Ya akan bekerja di Papua. Nggak jadi. Oke. Nah, MK itu harus dipertahankan, diperkuat karena MK adalah ciri Indonesia yang merupakan negara demokrasi. Oke, udah cukup. Saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube Tempo.co dan Spotify. Bye.